buzzer yang tahu cara menyebarkan informasi yang benar. Jadi informasi yang disampaikan, tolong informasinya itu akurat, yang kira-kira akan membawa kemanfaatan buat Republik, yang kira-kira akan membawa kemaslahatan atau kebaikan bagi semua orang. Bagaimana pesannya? Jadilah buzzer yang baik. Jadilah buzzer yang baik. Begitulah pesan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu. Anggota Bawaslu, Loli Suhenti, mengakui bahwa keberadaan buzzer dapat dilihat dari sudut pandang yang positif. Para pendengung itu memiliki daya jangkau yang luas, guys, untuk menyampaikan informasi. Menurutnya, buzzer yang baik itu adalah buzzer yang tahu cara menyebarkan informasi yang benar, guys. Jadi informasi yang disampaikannya itu adalah akurat. Dengan kata lain, buzzer bisa berada dalam posisi yang mulia. Caranya, kata Loli, kalau informasi yang disampaikan itu membawa kebaikan buat publik dan tidak memecah belah. Memberikan informasi yang benar, maka buzzer ini akan ada dalam posisi yang sangat mulia. Buzzer itu sendiri adalah orang yang punya kekuatan meniupkan buzz atau dengungan yang riuh di belantara opini dan pikiran kita. Dan senjata utama mereka adalah media sosial dan aplikasi pesan pribadi atau WhatsApp. Jumlah akun pengguna media sosial meningkat terus, guys. Pada awal 2021 tercatat sekitar 170 juta akun, guys. Nah, sudah meningkat menjadi 191 juta pada awal tahun 2022. Dan pada awal tahun 2023 ini mungkin sudah melewati angka sekitar 200 juta. Nah, bagaimana dengan perang buzzer di ranah politik praktis? Perang buzzer tak terhindarkan, guys. Dalam setiap momen politik dan juga pemilu, perang buzzer atau buzzer politik adalah perang cyber yang operasinya dilaksanakan oleh pasukan pendengung sebagai cyber army. Mereka tidak pernah berhenti berdengung di ranah politik Indonesia. Tim buzzer itu beroperasi dengan cara yang sama seperti gosip. Virus akal budi itu menular dari satu orang ke komunitas, guys. Lalu menulari ke komunitas lainnya. Penyebabnya adalah budaya latah. Menerima segala sesuatu begitu saja dan ikut-ikutan tanpa kesadaran. Ketika hampir semua orang di dalam komunitasnya membicarakan hal yang sama, anggota lain akan berpikir bahwa itu benar. Pada akhirnya, virus itu diterima secara meluas dan dianggap sebagai kebenaran. Teknologi medsos atau media sosial memberi mereka ruang untuk bebas melakukan provokasi atau agitasi, guys. Bahkan pola permainan di medsos atau media sosial yang membentuk opini dan pandangan umum itu akan semakin terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM menjelang tahun politik 2024 nanti. Nah, resiko yang dihadapi adalah perpecahan publik. Sudah banyak pihak yang mensinyalir awal dari bencana digital akan menjelma ke tataran publik atau bahkan bangsa, guys. Namun, perang opini atau sekedar komentar bernada negatif antar kubu itu terus berlangsung karena adanya kepentingan dari berbagai pihak. Pemerintah kerap kali dituding turut memelihara buzzer, guys. Padahal pihak lain juga beternak buzzer.
untuk menyerang kebijakan dari pemerintah itu sendiri. Nah, mereka ada di berbagai kubu yang aktif memproduksi konten-konten di media sosial yang memancing respon negatif. Sebagian besar responden dalam survei Litbang Kompas menilai bahwa hal utama yang membuat polarisasi atau keterbelahan antar kubu kian meruncing, guys. Yaitu adalah orang-orang yang secara sadar memperkeruh situasi. Informasi yang tidak lengkap, tidak valid, sampai dengan hoax menjadi bahan yang menyebabkan polarisasi semakin meruncing. Informasi yang berasal dari sumber yang tidak kredibel, bahkan yang termasuk hoax, dengan mudah memancing serangan-serangan di antara kubu. Pada hasil dari Litbang Kompas, ditunjukkan bahwa faktor lain yang dinilai publik menjadi penyebab utama keterbelahan kian berlanjut, guys, yakni karena kurangnya peran dari tokoh-tokoh utama dalam meredakan perselisihan, yaitu di kisaran 13,4%, guys. Nah, teknologi media sosial 5,8%. Nah, mementingkan kepentingan pribadi yaitu 4,6%. Dan minimnya semangat persatuan 2,1%. Ya, disrupsi teknologi telah mengubah landscape politik kita menjadi berdimensi digital, guys. Nah, perang cyber tidak terhindarkan karena memang saat ini merupakan era digital. Generasi milenial dan generasi Z sedini mungkin harus diedukasi dengan wacana bahwa politik harus dilakukan dengan riang gembira, bukan dengan caci maki dan ujaran kebencian. Perang cyber seharusnya menjadi pertarungan gagasan, ide, program, dan disertai data dan fakta. Bukan pertarungan yang menyasar ke persoalan personal, apalagi SARA, hingga latar belakang keluarga. Pesan-pesan yang disampaikan oleh buzzer haruslah pesan yang memberikan manfaat dan kebaikan bagi masyarakat, bukan memecah belah. Kita dapat menjadi buzzer yang tidak menyebarkan berita bohong. Sisi positif buzzer itu adalah kemudian masifnya menyampaikan informasi. Kalau informasi yang disampaikan itu membawa kebaikan buat publik, tidak memecah belah, memberikan informasi yang benar, maka buzzer ini akan ada pada posisi yang sangat mulia. Oke, sekarang siap nggak jadi buzzer yang baik? Siap nggak? Siap, siap. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Ciao!